Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK mengancam akan menjemput paksa istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB. Mereka akan dijemput paksa bila mereka tidak datang lagi dipanggil oleh KPK. Selain itu, KPK juga akan tengah melusuri laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan PPATK soal rekening gendut Lukas NMB. PPATK telah memblokir sejumlah rekening milik Lukas dan keluarganya. Politikus Partai Demokrat itu disebut sempat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah jumbo. Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB masuk daftar 10 korupsi terbesar di Papua. Pak Mantan, jangan hanya diam. Urus di dalam maupun di luar negeri, aset yang disembunyikan oleh baik para mafia pelakunya bisa diadili. Hari itu sudah perintahkan untuk orang-orang yang tangkap. Nah, itu baru benar. Siapa pelaku? Dan di antara saksi dimaksud benar istri dan juga anak tersangka LE. Informasi yang kami peroleh, para saksi ini tidak hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta tanpa ada konfirmasi apapun kepada tim penyidik KPK. Maki ungkap video dan foto Lukas NMB main judi di kasino 3 negara. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, Maki telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Ada di Malaysia itu misalnya Hotel Comfort Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Highland, dan kemudian di Filipina adalah Soler Resort and Casino Entertainment. Dan juga perjalanan ini selalu diikuti oleh beberapa temannya, dan kelihatan Pak Lukas bulan Juli itu sehat karena bisa berjalan di bandara Singapura dan cukup jauh berjalannya. Kami punya video. Ali memastikan bahwa setiap penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK, termasuk kasus dugaan suap dan juga gratifikasi oleh Gubernur Papua Lukas NMB, adalah murni menegakkan hukum semata sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat kepada KPK. Sehingga kami minta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memperkeruh dan memprovokasi masyarakat dengan narasi-narasi adanya kriminalisasi ataupun politisasi. KPK pun juga menyayangkan dugaan adanya pihak-pihak yang kemudian membangun opini agar saksi ataupun tersangka menghindari pemeriksaan KPK. Advokat merupakan profesi mulia yang hendaknya memberikan nasihat hukum sesuai dengan hukum dan koridor kewenangannya. KPK mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Merujuk pada pernyataan Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, Lukas disinyalir melakukan penyelewengan anggaran operasional pimpinan dan pengolahan Pekan PON atau Pekan Olahraga Nasional. Dalam konteks ini menjadi menarik jika dibenturkan dengan isu efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Sebab aliran dana tak wajar Lukas bukan baru-baru ini terdeteksi, melainkan sejak tahun 2017 sebagaimana disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, dan hal itu menandakan jika selama 5 tahun ke belakang praktis peran inspektorat lemah sebagai aparat pengawas internal pemerintah Provinsi Papua sekaligus benteng awal preventif praktik korupsi. Tidak cukup itu, sekalipun terdengar klasik, namun faktor yang kerap menjadi motif kepala daerah terjerumus praktik korupsi adalah biaya politik yang tinggi. Misalnya saja berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun yang lalu, anggaran yang harus disediakan calon kepala daerah bisa puluhan miliar rupiah, bahkan untuk level gubernur mencapai ratusan miliar rupiah. Jika dilihat dari pendapatan setiap bulan, mustahil pimpinan daerah tersebut dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat masa kampanye. Dan pada titik ini kemudian praktik korupsi merajalela dan berhasil menyeret ratusan kepala daerah ke poros hukum. Dari sumber-sumber tadi, misalnya APBD, kemudian yang juga lari ke kasino, dan pembelian-pembelian yang lain, misalnya pembelian jam tangan dan lain-lain sebagainya. Untuk jadwal pemanggilan tersangka tentu nanti kami akan informasikan berikutnya. Namun prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Sejauh ini KPK masih belum berhasil memeriksa Lukas. Dia telah 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.